Assalamualaikum Bu Saidah. Waalaikumsalam Mbak Agung. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Ida ya? Alhamdulillah sehat. Kita pada saat ini sudah pendampingan individu yang kelima ya. Tentu ada banyak hal yang bisa diceritakan. Proses selama 1 bulan yang kemarin itu pengalaman apa yang bisa dibagi dengan saya Bu Ida? Pengalaman luar biasa Bu Agung. Belajar modul ini, setiap modul punya keunikan masing-masing dan punya daya tarik masing-masing. Jadi yang kemarin itu saya sempat wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Nah, itu luar biasa juga ya. Setiap kepala sekolah punya teknik tersendiri dalam pengambilan keputusan. Iya. Adakah di antara itu yang mungkin bisa mengilhami Bu Ida? Suatu saat siapa tahu ya nanti ya, Bu Ida jadi kepala sekolah terus ingin mengadopsi gaya yang mana gitu. Masing-masing punya ini ya, ciri khas sendiri. Kebetulan yang saya wawancara yang satu kepala sekolah di satu yayasan pesantren, jadi tentu basic pertimbangannya berbeda. Satu lagi kepala sekolah SMK negeri, jadi tentu beda juga. Kalau yayasan itu keputusan yang diambil belum keputusan puncak karena masih harus konsultasi dengan yayasan. Beda dengan kepala sekolah SMK negeri gitu ya. SMK negeri ya. Keputusannya ya sudah tidak dikonsultasikan kemana-mana kecuali yang mungkin lebih tinggi ke cabang dinas gitu. Iya, iya. Baik, ketika kita berbicara tentang sumber daya ya, apa yang terbersit Bu Ida ketika kita berbicara tentang sumber daya? Iya. Tadinya sih saya berpikir sumber daya itu mau kelihatan kayak orang-orang di dalamnya, guru, siswa, kemudian abiotiknya mungkin lingkungan sekolah kita sendiri, gedung-gedung yang kita punya, fasilitas yang kita punya. Tapi ternyata saya temukan ada sumber daya politik gitu ya. Itu yang sebelumnya belum terpikir oleh saya sebagai suatu sumber daya gitu Bu Agung. Iya. Ternyata luas ya. Iya, sumber daya itu ya. luas. Apapun yang ada di sekitar kita itu merupakan sumber daya. Iya, bahkan lingkungan masyarakat Iya. ternyata juga. Lingkungan masyarakat dan teman-teman sekitar Iya. ya. Nah, ketika ini tentu Bu Ida sudah bisa memetakan ya yang ada di SMKN 1 bagaimana menurut Bu Ida sumber dayanya. Iya, dari sebelum saya belajar saja saya sudah melihat SMK 1 itu punya aset yang luar biasa. Apalagi setelah belajar Bu Agung, saya malah menemukan sumber daya baru yang tadinya saya lihat itu belum sebagai sumber daya. Belum ya? Jadi guru sekian banyak ya gurunya dan tenaga pendidikan kita punya 180-an dengan kompetensi yang berbeda-beda. Nah itu sangat menguntungkan siswa karena mereka bisa belajar dari banyak sumber. Iya. Kemudian siswa yang sekian banyak dengan bakat yang macam-macam juga. Nah itu juga menjadi aset karena mereka bisa diarahkan ke masing-masing passionnya mereka. Iya. Oke. Ketika nanti terkait dengan sumber daya tentu harus ada upaya untuk mengambil keputusan. Ya, betul. Bisa jadi bisa Bu Ida bagi ya ketika nanti tadi ya sudah berbicara dengan beberapa kepala sekolah. Masing-masing kepala sekolah memiliki trik untuk mengambil keputusan. Tentu ada satu yang bisa diadopsi atau mungkin beberapa yang bisa diadopsi yang bisa jadi ini adalah menjadi jalan untuk cara mengambil keputusan ketika ada banyak sumber daya tersebut. Iya. Gini Bu Agung ya. Jadi yang saya tertarik ini kan pengambilan keputusan itu ada 3 basic ya yang saya pelajari di modul ini. Ada yang berbasis hasil, ada yang berbasis peraturan, ada yang berbasis rasa kasihan, rasa peduli gitu ya. Nah, kebetulan yang saya wawancara yang satu kepala sekolah saya ya, itu memang sudah ada poin-poin gitu. Yang saya tertarik itu di yayasan itu selain kalau misalkan merokok poinnya 20 ini kayak siswa gitu ya? Iya. Nah ternyata Bu Agung ada program kayak remisi gitu. Itu yang gitu. saya belum ada. Jadi kalau mereka melakukan hal yang baik itu ada pengurangan poin. Jadi setelah melakukan kesalahan mereka punya kesempatan untuk memperbaiki dan mengurangi poinnya. Nah itu luar biasa kan Bagum, kayak remisi gitu ya kalau di hukum negara. Iya, luar biasa. Berarti trik masing-masing kepala sekolah ini tergantung situasi dan kondisi lingkungan sekitar ya. Ya, tentu ini terkait dengan rancangan program. Rancangan program, ada sumber daya, ada trik-trik, cara mengatasi dan seterusnya. Tentu ada rancangan program yang perlu dibuat.
Nah, Iya, apakah betul. Bu Ida sudah terpikir untuk merancang program apa yang nanti akan berpihak kepada murid Iya. jika dikaitkan dengan sumber daya tersebut? Iya, betul Bu Agung. Jadi saya berpikir yang saya angkat dulu di modul 1 itu yang berpihak pada murid, antara lain saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian yang ramah lingkungan, yang kreatif Bu Agung ya. Kemudian itu saya sambung dengan program. Sebenarnya saya ada 2 pilihan, mungkin Bu Agung bisa kasih saya masukan. Yang pertama itu pemilihan duta lingkungan. Yang kedua ini Bu Agung, saya ingin mengadakan pameran dan lomba kreasi tapi yang berbahan dasar limbah gitu. Ya. Harapannya anak-anak bisa makin peduli dan cinta pada lingkungan sekitarnya. Kemudian lebih kreatif juga karena sampah itu bisa juga ternyata menjadi produk yang Menghasilkan ya. Ya. Ketika duta lingkungan ini tertarik sekali ketika duta lingkungan. Duta lingkungan ini bisa jadi anak itu kan diberi materi ya. Diberi materi atau anak itu sendiri yang mencari materi. Nah, kalau menurut kekuatan dan kelemahan yang ada di SMK ini, kecenderungan anak itu akan diberi materi atau mereka akan mencari sendiri? Kalau anak terkait siswa duta. SMK itu saya rasa mereka dilepas saja Bu Agung. Mencari materi sendiri, tapi kita mungkin hanya kasih ramu-ramu saja. Oh, materinya nanti seperti ini. Gitu. Oh begitu ya, diberi kata kunci ya. Iya. Terkait dengan pameran sepertinya sudah terbiasa ya. Kalau Iya. SMK ini terbiasa membuat pameran ya. Jadi mereka kalau diinklusikan dengan duta lingkungan ini, tentu mereka akan terbayang apa yang akan mereka pamerkan terkait dengan visi misi si duta lingkungan tersebut. Dan itu juga membutuhkan apa? Seorang pembimbing ya tentu ya. Ya tentu seorang pembimbing. Pembimbing yang bagaimana? Pembimbing yang menguasai medan. Paling tidak pembimbing itu harus memiliki pengalaman terkait dengan lingkungan. Apakah di sini ada nggak semacam ini? Lingkungan tim penggerak adiaka. Ada ya? Ada Bu. Kebetulan kita dari 2012 itu udah dinobatkan jadi sekolah adiwiyata mandiri, dan kebetulan saya ada di dalamnya, ada tim di dalamnya juga. Cuman ini Bu Agung, pameran yang kemarin-kemarin itu kan pameran P5 ya. Nah, saya maunya pameran saya ini saya masukkan tidak di co atau intra tapi di ekstrakurikuler. Iya. Di ekstrakurikuler pramuka. Kebetulan ada ekstrakurikuler wajib ya di kelas 10. Jadi maunya saya ini Kelas 10 wajibnya apa? wajibnya pramuka. Oh pramuka ya. Kemudian saya rasa kalau pameran kayak kreasi limbah itu lebih bisa merambah ke banyak siswa, karena saya nanti bisa per kelas gitu Bu Agung. Jadi per kelas memamerkan satu produk. Kalau kelas 10 ada 20 kelas, berarti nanti akan terkumpul sekitar 20 produk. Ya. Apakah ketika nanti ini ya terkumpul dengan beberapa produk itu tentu ada komunitas. Iya betul. Nah, komunitas apakah komunitas, istilah komunitas praktisi ya, meskipun yang berkecimpung itu anak-anak, paling tidak ada komunitas. Komunitas ini apakah sudah pernah dibentuk atau sedang dibentuk atau akan dibentuk? Kebetulan saya udah ada sih Bu, komunitas peminat pramuka ya. Jadi SMK Negeri 1 itu punya 40 peminat pramuka. Ya. Kemudian saya kebetulan berbicara jadi Kak Gudeg Putri, kemudian ada Kak Gudeg Putranya juga. Jadi saya rencananya sih diskusi dengan mereka nanti formatnya seperti apa. Kemudian selain kelas 10 yang tergabung di Eskul Wajib Pramuka, itu ada juga pramuka inti gitu. Oh gitu. Nah, pramuka inti ini yang sudah senior kelas 11, kelas 12. Nah, nanti rencana saya sih mereka yang akan handle. Akan menggerakkan yang lain ya. Betul. Ini anak pramuka memang mandiri. Anak pramuka itu mandiri, kuat dan tahan batingan dan siap untuk tidak berfoya-foya. Ya. Lebih survive. Iya. Selanjutnya ini ya, oke. Baiklah terkait dengan komunitas praktisi dan duta lingkungan tadi. Oke. Sekarang kita mengacu kepada ini guru ya, terkait dengan supervisi pembelajaran. Oh iya Bu. Nah, ini apa yang sudah dilakukan Bu Ida terkait dengan ini RPP? Ini ada pengalaman juga dan bagus seterusnya ya. ini. Kayaknya konsep supervisi di teman-teman ini masih supervisi yang kita tahu selama Yang ini. jadul ya. Yang nanti akan dikoreksi. Yang menakutkan ya? Iya. Jadi ketika siapa sih yang mau disupervisi itu agak susah cari. Tapi akhirnya ada teman yang kelihatannya sih dia masih muda, kemudian semangat majunya tinggi. Jadi saya mau Bu Ida gitu. Oh gitu ya. Iya.
kebetulan Tentu prinsip jurusannya apa itu yang harusnya mengajak mereka mau itu tentu ada prinsip. iya Prinsip apa Bu? prinsip coaching Coaching ya. Coaching. Kalau dengan coaching itu orang yang didatangi nggak akan takut ya? iya malah seneng ya Malah senang. Ya. Karena apa sih? Karena kita nggak akan menjas ya untuk kamu salah kamu apa nggak tapi Iya, tapi betul. untuk mengapresiasi untuk memotivasi dan Iya. mendukung. Apa Bu Ida juga semacam itu? Insya Allah lah Bu Agung. Itu ya. Ya Miss. Mudah-mudahan ini Bu Ida harapannya adalah terkait dengan supervisi dan seterusnya itu paling tidak teman-teman itu terimbas ya. Iya. Seperti yang kita lakukan ini selama ini ya beberapa bulan ini tentu banyak hal yang akan kita gali dan mudah-mudahan menjadi pijakan. Bukan pijakan awal, namun pijakan selanjutnya untuk mengembangkan diri dengan tidak menakut-nakuti Oh iya betul orang-orang atau teman sejawat yang akan kita supervisi. Ya. Nah ini tentunya untuk kedepannya setelah supervisi ini tentu harapan kita ada pemetaan. Oh, iya. Ya, pemetaan aset ini. Apakah untuk kedepannya ini untuk PI yang selanjutnya Bu Ida? Iya. Paling tidak Bu Ida sudah mempersiapkan. Iya punya gambaran Iya, gitu, punya Mbak. gambaran. Ya. Yang diundang siapa, kepala sekolah, guru dan seterusnya, orang tua dan seterusnya. Bu Ida ini akan memetakan aset mana yang sekiranya mendukung kegiatan sekolah ataupun kegiatan pembelajaran yang Bu Ida koordinir atau yang Bu Ida manajemen. Nah, apakah sudah terpikir ke arah sana? Apakah yang akan dikoordinir atau yang bagaimana Bu Ida? Coba Iya. mari kita sharing. Insya Allah sih ini ya Bu Agung, kebetulan saya sudah sering terlibat di program-program sekolah. Nah, setiap program itu kita selalu alhamdulillahnya di sekolah ini selalu petakan aset. Kayak kita mau program sekolah wirausaha gitu, kita petakan aset anak-anak ini yang bisa di-up untuk berwirausaha itu di jurusan ini berapa, bahkan kita punya data omset siswa seluruhnya yang kelas 11 dan 12 itu. Jadi insya Allah ke depan juga diskusi-diskusi semacam itu akan lebih mudah karena kita sudah lumayan biasa melakukan hal itu. Karena memang sudah aksi nyata ya. Iya. Kalau aksi nyatanya sudah nggak usah teori-teori lagi, sudah tinggal bagaimana aksi nyata itu. Yang penting gini Bu Ida, dokumen. Iya. Kadang orang itu hanya ingin aksi nyata saja, namun Iya. dokumennya tidak tertib. Iya. Paling tidak ada dokumen, ada aksi nyata ketika ada supervisi mendadak dan seterusnya, Iya, betul, kita betul. siap. Iya. Memang kalau untuk dokumentasi itu bukan hanya pekerjaan yang ringan ya, Iya. tapi luar Makan biasa. waktu. Dan tidak semua orang bisa aktif Iya. mendokumentasi kegiatan. Ya oke. Bu Ida, sepertinya hari ini cukup sekian ya. Gitu, Mungkin ada betul. yang bisa ditambahkan atau bagaimana Bu Ida? Kesan terakhir Bu Ida. Insya Allah cukup bagus ya. Cukup ya? Nanti kita bisa paling-paling kalau saya mau tanya lagi. Iya, oke. Saling berbagi ya Bu Ida ya, Iya. saling sharing dan saling memperkuat, menguatkan diri untuk keberhasilan bersama. Ya, dan minta doanya bisa Iya. istiqomah. Ya Bu Ida, saya rasa cukup ya, sekian. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat Iya, amin. untuk kedepannya, dan Bu Ida bisa mengembangkan diri. Iya. Saya juga tidak sia-sia untuk setiap bulan atau Iya. setiap minggu untuk bisa bertemu Bu Ida. Iya. Nambah silaturahmi Bu Iya. Agung. Demikian Bu Ida ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Agung.